Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi Fernando, NPM 23520027. Saya akan mengerjakan tugas pertemuan 6, tugas 4, yaitu mereview materi PDF dan mereview tugas video. Di sini sebenarnya saya sudah mereview dan menulis tangannya. Dan saya ini nama di Fernando NPM itu persamaan pengenalan diagram fasa logam, yaitu juga disebut diagram kesetimbangan atau diagram konstitusional. Tujuan mempelajari diagram fasa termasuk mengetahui komposisi kimia, jumlah relatif fasa, perubahan struktur mikro, temperatur cair, dan temperatur perlakuan panas. Dua, klasifikasi diagram fasa. Diagram fasa satu komponen, biner dua unsur, dan tersier tiga unsur. Tiga, diagram fasa biner dijelaskan dengan grafik pada tekanan konstan 1 atmosfer. 7, tipe diagram fasa biner dijelaskan secara rinci. 4, jenis-jenis reaksi fasa. Reaksi fasa monotektik, eutektik, eutektoid, peritektik, dan periotektoid. Diagram fasa Fe3C. Pentingnya diagram ini untuk besi dan baja. Reaksi-reaksi fasa yang terjadi eutektik, eutektoid, peritektik. Klasifikasi baja dan besi berdasarkan kandungan karbon. 6. Sifat alotropi baja. Perubahan struktur kristal baja pada berbagai temperatur. 7. Jenis-jenis fasa dan diagram. Ferit A, austenit Y, cementit Fe3C, perlit C. deburrit. 8. Struktur mikro. Penjelasan tentang struktur mikro dan jenisnya. Kelima, pengamatan metalografi. Itu langkah-langkah dalam pengamatan metalurgi. Ya, ini yang di PDF saya jelaskan. PDF ini memberikan penjelasan kompresif tentang diagram fasa logam dengan fokus khusus pada diagram fasa biner dan diagram Fe3C. Materi ini sangat penting untuk pemahaman dasar metalurgi, terutama dalam konteks besi dan baja. Ini saya mereview dari video. Diagram fasa dari logam, susunan paduan alloy, campuran bahan yang memiliki sifat-sifat logam terdiri dari dua atau lebih unsur dan satu komponen utamakan adalah logam. Kemudian sistem paduan, sistem yang terdiri dari semua paduan yang dapat terbentuk dari beberapa unsur dengan semua macam komposisi. Paduan dapat diklasifikasikan menurut strukturnya dan sistem paduan dapat diklasifikasikan menurut diagram keseimbangan. Diagram fasanya. Logam murni. Pada kondisi equilibrium, seimbang suatu logam murni dapat mengalami perubahan fasa dan suatu temperatur tertentu. Kemudian perubahan fasa dari padat ke cair akan terjadi pada temperatur tertentu dinamakan titik cair. Dan perubahan ini berlangsung pada temperatur yang tetap hingga seluruh perubahannya selesai. Senyawa kompon. Senyawa merupakan gabungan dari unsur dengan perbandingan tertentu dan tetap. Senyawa memiliki sifat dan struktur berbeda dan dari unsur-unsur pembentukannya. Senyawa juga memiliki titik lebur, beku, yang tetap seperti halnya logam murni. Ada 3 macam senyawa yang sering kita jumpai, yaitu satu intermetallic compound, interstitial compound, elektron compound. Larutan padat atau solid solution. Suatu larutan terdiri dari dua bagian yaitu terlarut, solute,
dan pelarut solvent. Solut merupakan bagian yang lebih sedikit, sedangkan solvent adalah bagian yang lebih banyak. Terdapat tiga larutan, yaitu satu tidak jenuh unsaturated, jenuh saturated, lewat jenuh supersaturated. Larutan padat substitusional adalah solut menggantikan tempat atom solvent yang struktur aktif solvent. Pada sistem paduan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Satu, kristal struktur faktor. Dua, relatif cis faktor. Tiga, essential affinity faktor. Empat, relatif Valence faktor. Larutan pada interstial. Larutan ini terbentuk bila atom dengan diameter yang sangat kecil dapat masuk atau menyisip di rongga antar atom dalam struktur relatif dari solvent dengan diameter atom yang besar. Karena celah rongga antara atom dalam suatu struktur relatif sangat kecil, maka hanya atom yang sangat kecil dengan radius kurang dari 1 angstrom yang dapat menyisip dan membentuk larutan pada interstial. Atom tersebut adalah hidrogen, yaitu 0,46 A, boron 0,97 A, karbon 0,7 A, dan oksigen 0,50 A. Larutan padat interstial biasanya mempunyai kelarutan padatan sangat terbatas. Larutan padat interstial maupun subsional mempunyai struktur relatif yang tertorsi, terutama di sekitar tempat solut atom. Diagram fasa. Diagram fasa adalah suatu grafik yang merupakan representasi tentang fasa-fasa yang ada dalam suatu material pada variasi temperatur, tekanan yang komposisi. Diagram kesetimbangan fasa menampilkan hubungan antara suhu dan komposit serta jumlah fasa-fasa yang keadaannya setimbang. Informasi penting yang dapat diperoleh dari diagram fasa adalah satu, memperlihatkan fasa-fasa yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur di bawah kondisi pendinginan yang sangat lambat. Dua, mengindikasikan kesetimbangan kelarutan dan satu unsur atau senyawa pada unsur lain. Tiga, mengidentifikasikan pengaruh temperatur di mata suatu paduan di bawah kondisi kesetimbangan mulai membeku dan pada yang pada rentan temperatur tertentu pembekuan terjadi. Empat, mengindikasikan temperatur di mana perbedaan fasa-fasa mulai mencair. Inilah hasil review saya tugas pertemuan 6, tugas 4. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.